Oke, sudah. Oke ya, kita mulai ya. Saya share materi dulu. Oke, ini materi chapter kita. Chapter 9 kita bahas tentang algoritma genetika. Oke, masih melanjutkan kelas online karena corona ini ya. Oke, saya jelasin dulu ya. Kalian dengerin baru nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau apa kita discuss. Terus nanti untuk lebih detailnya dilihat di e-learning UIB ya. Jadi untuk chapter 9 kita bahas tentang algoritma genetika. Algoritma genetika salah satu algoritma di kecerdasan buatan. Ini banyak dipakai. Oke. Salah satunya itu adalah kita untuk pengelolaan datanya ini lebih bagus, istilahnya lebih detail. Terus ini untuk pengembangan model paralel computing itu dapat dengan mudah dikembangkan untuk selanjutnya. Terus di algoritma genetika itu ada ciri-ciri. Pertama itu mempunyai fungsi tujuan optimasi nonlinear. Jadi di sini dengan banyaknya kendala juga nonlinear, jadi ini salah satu untuk memudahkan optimasi. Terus mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga. Jadi nanti di sini itu dia datanya itu bisa banyak. Terus ini membutuhkan solusi real time, dalam arti solusi bisa didapatkan dengan cepat sehingga dapat diimplementasikan untuk permasalahan. Terus mempunyai multi objektif dan multi kriteria, sehingga diperlukan solusi yang dapat secara bijak diterima oleh semua pihak. Ini ciri-ciri permasalahan yang kenapa sih kita membutuhkan untuk algoritma genetika. Ini modelnya, pertama sekali itu adalah populasi awal di genetika. Terus dilanjutkan lagi dievaluasi untuk fitnessnya. Setelah itu kita lanjut ke seleksi individu. Nanti di sini seleksi individu, dipilih mana sih individu apa aja yang mau kita pakai. Terus di sini crossover dan mutasi. Jadi mutasi nanti kita bisa untuk diacak. Nanti ada populasi baru muter lagi ke evaluasi fitness. Jadi di sini model dari algoritma genetika. Oke. Terus apa itu nilai fitness? Jadi nilai fitness itu adalah nilai individu atau nilai solusi. Jadi baik tidaknya suatu individu atau solusi itu tergantung dari nilai fitness di algoritma genetika. Terus acuannya dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika itu adalah individu yang nilai fitness-nya yang paling tinggi. Itu yang akan kita ambil di genetika. Terus di genetika juga ada seleksi ya. Seleksi di sini adalah untuk pemilihan individu berdasarkan nilai fitness-nya. Semakin nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Jadi di sini salah satu teknik yang dapat dilakukan adalah dengan teknik mesin roulette atau roller coaster yang diputar itu. Itu salah satunya. Ini contoh model mesin roulette. Jadi di sini ada contohnya individu 1, 2, 3, sampai 5. Terus ada nilai acaknya, ada 10%, ada 25%, ada 40%, 15%, dan 10%. Oke, ini contoh untuk menggunakan model roulette. Ini contohnya. Contohnya individu yang terpilih ada 2, 4, 3, 3, 2 berdasarkan dari putaran. Ya, contohnya pakai menggunakan model roulette. Terus di algoritma genetika ada juga disebut dengan crossover. Jadi crossover itu salah satu operator
yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan baru. Nanti kita bisa pakai silang ya, supaya mendapat untuk gen barunya. Terus melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Di genetika juga bisa ya, nanti diacak untuk mendapatkan untuk gen barunya. Ada dua pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen untuk secara aritmatika. Terus di crossover itu dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover-nya yang ditentukan. Ini bagian dari algoritma genetika. Ini modelnya untuk crossover itu contohnya ada induk 1, induk 2, terus sampling random, maka jika iya itu kita bisa crossover. Oke. Terus ini contoh untuk crossover satu titik. Jadi di sini kita bisa kita potong. Supaya untuk menghasilkan anakan yang baru, ini kita bisa potong ya. Jadi kita bisa dipotong di sini. Terus kita tukar untuk menghasilkan nilai baru. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini kalau kita menggunakan untuk pindah silang dua titik. Ini titik kedua, ini titik ketiga terakhir. Oke. Di crossover kita juga bisa pakai silang ini ya. Jadi nanti nilai ini ke sini, atas ke bawah, sama ini ke sini, ini ke bawah. Jadi nanti hasilkan ini contohnya untuk cell baru ya, anakan 1 sama anakan 2. Ini model crossover di algoritma genetika. Oke. Selanjutnya, di algoritma genetika itu ada juga disebut dengan mutasi gen. Mutasi gen di sini maksudnya operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Misalnya nilai gennya 0 ditukar menjadi 1. Di sini, tiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan ya. Terus mutasi dilakukan dengan memberikan nilai yang inversinya atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Ini disebut dari mutasi gen untuk algoritma genetika. Ini contoh model mutasi gennya. Jadi ada individu, ada random ya. Random ini nanti kita untuk salah satu kita pilih, kita silang. Oke. Nanti akan menghasilkan gen baru yang dimutasi. Ini model gambaran di mutasi gen. Ini contohnya ya. Jadi kita ada dua data. Data ini kita ceng ya. Contohnya 1, ini kita berubah jadi 0. Itu disebut dengan model mutasi gen di algoritma genetika. Istilahnya untuk silang datanya. Terus di mutasi gen itu kita juga menentukan nilai untuk fitness-nya. Nilai fitness itu merupakan suatu ukuran baik tidaknya suatu solusi. Jadi kita untuk solusinya ya, masing-masing satu individu itu menyatakan nilai dari fungsi tujuan. Ini untuk nilai fitness-nya. Ini rumus nilai fitness-nya. Jadi nilai fitness itu algoritma genetika mempunyai tujuan untuk kita memaksimalkan nilai fitness atau mencari nilai fitness yang maksimal. Oke. Ada juga kita contohnya di sini, ini untuk permasalahan minimalisasi ya. Jadi di sini nilai fitness adalah inversi dari nilai minimal yang kita harapkan. Oke, ini contoh modelnya. Terus di algoritma juga ada kita untuk strategi ya. Contohnya kita untuk menentukan seleksi. Jadi di seleksi di sini contohnya kita menggunakan untuk mesin roulette. Ini model seleksi ini merupakan model paling mudah atau paling besar nilai variansinya ya.
Di sini munculnya individu superior sering terjadi pada model ini. Ini contohnya. Di sini adalah seleksi dengan turnamen. Jadi supaya tidak menghasilkan individu superior, kita untuk menguranginya maka kita menggunakan strategi untuk menentukan seleksinya. Oke, ini contohnya. Ini kita menggunakan model rank. Rank di sini adalah salah satu cara untuk kita mengurangi kemungkinan ya terjadinya individu superior yang menyebabkan terjebak oleh optimum lokal. Jadi supaya tidak ada yang dominan, kita perlu pembagian. Kita atur, kita menggunakan rank supaya itu tidak ada superior di individu di algoritma genetika. Ini ya, ini contohnya. Jadi ini perbandingan antara menggunakan rank dan kita menggunakan tanpa rank. Oke. Jadi supaya tidak ada dominan, ini kita menggunakan seleksi ya. Kita menggunakan rank. Oke. Terus di algoritma genetika itu ada strategi. Strategi di sini kita menentukan nilai untuk crossover-nya. Oke. Ini modelnya untuk crossover. Ini contoh penggunaan crossover. Jadi crossover di sini adalah kita untuk istilahnya datanya supaya tidak ini ya gennya yang utama atau dominan, maka kita bisa untuk silang. Di silang kita di crossover. Ini contoh penggunaan crossover. Oke. Jadi kita silang hasilnya. Ini yang kita terpilih, atau kita juga di sini contohnya pertukaran gen secara langsung ya, menghasilkan individu yang keluar dari ruang solusi. Ini contohnya kita tukar. Ini hasil aslinya, bawahnya itu hasilnya. Bisa juga di algoritma genetika kita menggunakan pertukaran individu yang keluar dari ruang untuk solusi. Kita juga bisa modelnya seperti ini ya. Atau kita untuk hasil yang lain. Gitu. Jadi nggak harus dari atas ke bawah, ini seperti ini. Oke. Terus ini contohnya. Ini kita menggunakan untuk crossover. Oke, kita studi kasus. Contohnya kita memaksimalkan angka 1 dalam string yang panjangnya 5 terdiri dari 1 dan 0. Biasanya di algoritma genetika itu nilainya 1 dan 0. Oke. Contohnya populasi dengan 4 individual. Masing-masing mempunyai 5 gen pada kromosomnya. Berarti contohnya populasinya 4, kromosomnya 5, dan fitnessnya itu jumlah gennya itu 1. Oke, ini dari kasus. Terus di sini datanya kan ada 4 populasinya, berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini ada kromosomnya itu panjangnya 5 totalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tentukan nilainya acak. Contohnya seperti ini. Berarti untuk individu 1, nilai fitnessnya itu yang nilai 1. Ada 3. 1, 2, 3. Terus individual 2 itu ada 1, individual 3 ada 5, dan individual 4 kita ada 3. Ini contohnya kita mengambil nilai untuk kromosom secara acak. Oke. Terus setelah tadi baru kita untuk buat populasinya. Contohnya kita di sini. Contohnya 1, 2, 3, 4. Ini nilainya, koma, ini total untuk fitnessnya. Yang ini. Oke. Terus jadi kalau total fitnessnya, TF-nya sama dengan 12 itu dari seluruh ininya. Terus kalau kita mencari nilai probability-nya, maka itu dari total dari masing-masing fitness itu dibagi dengan total. Maka didapat nilai probability-nya itu 0,28, 0,8, 0,08, 0,42, 0,25. Jadi diasumsikan, maka kita asumsikan
dilakukan 4 kali dan perputaran ya, roulette, itu menghasilkan contohnya 1 kopi dari nilai 1, 2 kopi dari I3, 1 kopi dari I4. Oke. Maka ini hasilnya. Terus kita tentukan pasangan acaknya. Contohnya di sini 1 dan 3, 2 dan 4. Ini pasangannya acaknya. Oke. Berarti kita dapat 2. Oke. Ini yang tadi kita tentukan dari sini. Setelah itu baru kita potong. Oke. Potongnya di sini kan kita menggunakan untuk 3 sama 1. Berarti ini nilai 1, 2, 3 kita potong, kita tukar. Dan ini 1 kita potong dan kita tukar. Jadi ini disebut nanti dapat istilahnya untuk gen baru di algoritma genetikanya. Ini contohnya didapat individu baru. Oke, jadi ini hasil individu baru dari untuk crossover di algoritma genetika. Oke. Ini ada juga kita bisa menggunakan mutasi ya. Contohnya ini mutasi. Contohnya ini kita tukar jadi 0. Jadi 0, 1, 0, 1, 1 atau ininya kita tukar jadi 0. Oke. Ini disebut dengan mutasi. Kalau yang ini disebut dengan model crossover. Oke. Terus dari kasus tadi, maka kita dapat populasi baru. Istilahnya untuk individual baru. Individual barunya ini yang nilai tadi. Maka didapat nilai fitnessnya itu 3, 4, 3, 4. Ini disebut dengan populasi baru di algoritma genetika. Oke. Terus ada studi kasus ya. Kita diminta untuk menyelesaikan kasus berikut ini. Saya punya data A ditambah 2B dikurangi 3C ditambah 4D sama dengan 30. Di sini kita mencari nilainya A, B, C. Ini kan ada nilainya A, B, C. Dan D ya, yang memenuhi persamaan di atas. Karena yang dicari adalah nilai A, B, C, D, maka variabelnya itu A, B, C, D. Oke. Terus di A, B, C, D itu kita batasin nilainya, variabelnya. Contohnya A adalah bilangan integer 0 sampai 30. Jadi tidak boleh lebih dari nilainya 30. Sedangkan batasan nilai variabel B, C, D adalah bilangan integer 0 sampai 10 untuk gen-gennya. Misalnya kita mempunyai populasinya ada 6. Ini jadi ada kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya A, B, C, D ini. Nilai maksimalnya kita tentukan. Itu contohnya itu 12. Ini kan B, C, D itu maksimalnya itu adalah 10. Oke, judulnya maksimal itu 9. Oke. Dari soal ini, maka pertama kita permasalahan yang ingin diselesaikan adalah nilai variabelnya A, B, C, dan D. Yang memenuhi ya, persamaannya kan ini. Maka fungsi objektif yang dapat digunakan untuk kita menentukan nilai solusi pada fungsi objektif ini adalah ini. Jadi kita fungsi objektif dari kromosom ini baru kita masukkan nilainya. Ini kita masukkan ke sini. Ya, maka akan didapat nilainya contohnya 15. Contohnya ini kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, 4, 5 sampai 6. Caranya seperti yang satu ini. Oke. Setelah ketemu sampai 6 ini, maka lanjutkan untuk kita seleksi kromosom. Seleksi kromosom di sini kita melakukan atau membuat kromosom objektif kecil mempunyai kemungkinan terpilih yang besar atau mempunyai nilai probabilitas yang tinggi.
Jadi kita menggunakan model rollout ya. Terus kita menggunakan fungsi fitness-nya seperti ini ya. Jadi perlu ditambah satu kita untuk menghindari kesalahan program yang dilakukan pembagian oleh 0. Istilahnya biar tidak ada nilai dominan ya. Maka itu 1 dibagi fungsi objektif ditambah 1. Ini dari kasus tadi. Berapa sih nilainya? Ini 15. 15 ini 1 itu jadi 1 dibagi 15 tambah 1, 16, maka 0,0625. Itu nilai fitness 1. 2, 3, 4, 5 nanti coba Anda cari. Oke, ini sudah ada contohnya. Terus nanti kalau sudah baru kita total. Hasilnya berapa? Oke ya. Jadi ini terus kita lanjutkan mencari nilai probabilitas. Jadi nilai fitness dibagi total fitness. Contohnya ini 0,0625 dibagi 0,401 hasilnya 0,156 ya. Ini bisa dilanjutkan. Ini seperti contohnya. Dari probabilitas di atas dapat dilihat kalau kromosom kedua mempunyai fitness paling besar, maka kromosom tersebut mempunyai probabilitas untuk terpilih pada generasi untuk selanjutnya ya. Jadi modelnya seleksi ini kita digunakan untuk roulette. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Yang kurang paham? Steven, Pak. Ya, Steve, gimana? Ayo, ada yang mau tanyakan? Marvin, silakan. Bingung, Pak. Atau Yasin, ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan saya yang sebentar, nanti untuk lebih detailnya lagi, itu di ini ya, di e-learning. Ya, Pak. Ya, itu individu ya. Ini tugas individu kan gampang kan. Tugas individu pun kalian ngerjain kelompok kan. Satu yang buat nanti copy paste kan. Oke, itu untuk tugas ya. Romi, ada yang mau tanyakan? Ada Yola nggak? Ayo, Yola, ada yang mau tanyakan nggak? Romi, Calvin, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Short, ada yang mau tanyakan? Enggak, untuk sementara, Pak. Enggak. Silakan. Kalau seandainya masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Karena kan untuk sekarang paling sampai akhir semester pun kita masih online ya. Jangan lupa proyeknya ya, saya tunggu untuk nilai UTS UAS-nya. Oke? Silakan. Kalau seandainya masih bingung, yang saya jelasin mungkin tadi ini ya, sekilas. Tapi nanti kalau diulang-ulang kan kita bisa lihat di e-learning sama ada di materi PowerPoint-nya juga gitu. Jadi kalau seandainya masih bingung juga, Anda kirim WA atau line ya. Nanti kalau saya nggak sibuk atau lagi ada free waktu, nanti saya balas. Oke? Silahkan. Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, ada yang mau tanyakan? Belum ada, Pak. Sudah hadir semua? Jimmy. Pak, ini ya. mau tanya Pak, yang nilai fitness itu 1 kan Pak? Yang mana? Yang nilai fitness. Nilai fitnessnya nggak harus 1. Nilainya nggak harus 1 ya, nggak harus 1 sama 0. Itu boleh lain ya. Ya Gitu. Pak, maksudnya kan contohnya itu dia 0 sama 1.
Jadi Ya, kita itu hanya untuk contohnya aja ya. ya Pak. Ya, itu kan untuk Nah, contohnya biar lebih gampang. Tapi untuk soal berikutnya itu kan tidak 0 sama 1, itu secara seluruhnya untuk globalnya gitu. Jadi di soal latihan yang itu kan kita kan nilainya kan ada 1 sampai 30 ya. Banyak kan? Jadi kalau banyak itu nilai fitnessnya itu kita tidak bisa untuk batasi atau kita tentukan. Jadi di model roulette itu fitnessnya boleh cara seperti itu, kita boleh pakai rumus. Ya. Kalau yang soal terakhir itu kan kita pakai rumus. Ya, untuk menentukan nilai fitnessnya gitu. Ada lagi, Vin? Masih bingung? Yang bawahnya itu masih kurang ngerti sih. Yang mana? Hampir semua. Yang ini. Yang ini ya? Iya, Pak. Yang ini. Ini kan contohnya kan kita dari kasus. Ya. Ini kita pakai rumus, nggak pakai yang tentukan nilai fitness 1-2-nya ya. Ini kan kita datanya sudah ada. Ini kan. Jadi datanya di sini kan A, B, C, D. Itu kan dari data ini, kromosom ini. Datanya itu kromosomnya ada 6. Oke. Terus nanti untuk nilai ini, populasinya, di dalamnya ini kan, itu kita batasin. Jadi ini nilainya nanti kalau ada perubahan nilai kromosom baru itu maksimal itu 30, nggak boleh dari lebih. Kita tentukan, biar istilahnya nggak lari-lari ya. Terus yang B, C, D kita tentukan paling banyak nilainya 9. Supaya kalau seandainya itu kita berhenti perhitungannya. Oke, biar nggak datanya itu terlalu melebar. Ya. Ini kan dari kasus tadi. Berarti nilai ini nanti paling banyak itu 29 untuk nilai A-nya. B, C, D paling tinggi 9, tidak bisa 10 atau 12. Dari untuk kromosomnya. Terus kita pakai step by step kita untuk ngambil datanya. Ini kan kita pakai rumus. Kalau yang tadi kita kan pakai fitness kan pakai 1010 kita acak ya, manual ya. Ini kita pakai rumus. Rumusnya ini seperti ini. Nanti hasilnya ini contohnya ada 15, ada berapa kan? Itu nanti kita di nilai fitnessnya kita tentukan pakai rumus. Jadi rumusnya kita bagi berapa nilainya ini. Ya. Setelah nilai fitnessnya ketemu, baru kita di total fitnessnya. Oke. Dari total fitnessnya ini, nanti kita baru nilai fitness kita bagi total fitness. Oke. Jadi dari seleksi ini nanti hasilnya berapa. Gitu. Jadi nanti ada contohnya kita bisa buat pakai kromosom ini untuk, ini kan indukannya ya. Nanti kita dapat anakannya untuk nilai kromosomnya lagi gitu. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan? Paham? Coba dulu ya. Nanti coba dulu kalau bingung buat aja di grup ya. Nanti bilang, Pak, yang bingungnya yang sampai sini nanti saya bantu, saya arahin ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Paham semua? Sudah hadir semua? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya tunggu 1 minggu ya. 1 minggu, minggu besok baru saya cek. Karena minggu ini kan kebetulan di kantor lagi ada proyek baru ya. Ya, soalnya saya nggak ada work from home ya, adanya work from office. Ada yang seperti saya? Yang masih kerja? Saya, Pak. Oh ya. Saya, Pak. Ya, berarti masih work from office ya? Kita sama. Yang Saya, penting, Pak. ya, jaga kesehatan aja ya, jaga jarak gitu kan. Nggak usah lah pegang-pegangan tangan dulu gitu. Oke ya, biar semester depan kita ketemu ya di kelas. Kalau seandainya corona sudah tidak ada lagi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan. Pak, ada Pak, satu lagi Pak.
Apa itu? Ini kan yang di latihan soalnya itu kan ada ABS dalam kurung 63 kurang 30, Pak. Dari mana hasilnya dapat 15? Yang mana? Yang mana? Ini saya screenshot ya, Pak. Di Ya. message. Coba kirim. Yang ini, Pak. Di message, Pak. Apa itu? Udah saya kirim. Iya. Yang bentar, Ben. Oke. Yang berapa? Ini yang di mana? Di soal ya? Iya, Pak, yang latihan soal 3, evaluasi. Maksud APS itu apa ya, Pak? Mana? ABS itu Yang hitungan rumus itu, Pak. Yang angkanya dimasukin. Yang mana? Angka Chromiusnya dimasukin, Pak. Untuk Oh, yang hitungannya. ini ya? Ini Apa? totalnya. Total ya. Itu kita yang ntar saya share screen ya. Yang ini kan? Nampak? Iya, Pak, yang itu. Ini itu didapat dari total ini. Ini kan di atas ini kan ada nilai ini ya. Ini dimasukkan. Nilai ini ya, nampak? Ya, Pak. Itu kita masukkan di sini. Ya, udah dimasukkan, Pak. Maksudnya fungsi ABS itu apa ya, Pak? Apa? Oh, itu untuk penamaan kromosomnya aja. Ini untuk penamaannya ya. Untuk nama istilahnya ini rumusnya. Ya. Ini dari sini ya. Ini penamaan rumusnya. Ini kan dari tadi, ini kan ada ini rumus ini nampak? Ya. Ya, Pak. Ya, ini kita masukkan nilainya ini. Di sini kan? Ya. Terus ini kan rumusnya dikurangin. Maka ini dari kurangin ini hasilnya ini. Udah Dapatnya itu. 33 kan, Pak? Hah? Pak, 63 63. kurang 30 33, Pak. Dari mana dapat 15? Oh, salah berarti tipe itu ya. Jadi 33 ya Pak jawabannya? Harusnya 33 ya. Sorry. Thank you ya. Oh, Nanti oke. ini saya tipe itu. Oh, oke, Pak. Oke ya. Harusnya ini ya. Kayaknya tipe deh. Nanti saya perbaiki lagi PowerPoint-nya. Oke, apa lagi, Vin? Gak ada lagi sih, Pak. Oke ya. Kalau Soalnya yang seandainya mana Pak soalnya? kalau bingung ada ini ya. Nanti saya cek lagi ya. Soalnya saya buru-buru kebetulan lagi banyak kerjaan di kantor ya. Saya belum review lagi. Ya. Nanti kalau seandainya ada tipe atau yang ini ya, bingung, kalian kasih tahu aja. Oke ya? Udah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti langsung dikerjain ya. Oke? Ya, sampai ketemu kapan-kapan di offline. Sampai ketemu kelas berikutnya ya, online, dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya. Malam, Jangan Pak. lupa logout ya, biar ini Makasih, Pak. apa kerekod. Nggak absen ya, Pak? Ya, sudah absen kan?